Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muhsin ila syekhina syekh العالم الشمس ومعنا وأصوات هي من تعلم منه وكتابه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke makalah yang ke-15. Ini kita baca bait hikmahnya, bait makalahnya yang dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, sahabat Nabi yang punya putri namanya Sayyidah Aisyah, yang kemudian menjadi istri kesayangannya Rasulullah SAW. Wan Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu fi qaulihi ta'ala zaharal fasadu fil barri wal bahri. Ar-Rum. Jadi dari Sayyidina Abu Bakar, berpendapat mengenai ayat di Al-Quran yang sini berbunyi zaharul fasadu fil barri wal bahri, telah tampak kerusakan di daratan maupun di lautan. Ini di surah Ar-Rum ayat 41. Qala, di sini Sayyidina Abu Bakar berpendapat al-barru huwal lisan. Makna dari al-barru atau daratan itu adalah lisan. Wal bahru huwal qalbu. Dan makna dari lautan itu adalah hati. Fa'idha fasadal lisan, jikalau yang rusak itu lisan, bagat alaihin nufus, maka yang menangis atas rusaknya lisan itu adalah an-nufus atau jiwa itu sendiri. Wa idza fasadal qalbu, jika yang rusak itu hati, bagat alaihil malaika, maka yang menangisi atas kerusakan dari hati itu siapa? Para malaikat. Di sini kemudian diterangkan oleh Imam Nawawi Al-Maqalah Al-Khamisah Asyar. Jadi Imam Nawawi menempatkan ini di makalah ke-15. Ayat yang tadi, ya. Ayat Abu Bakrin fi tafsirin dzalik. Jadi Sayyidina Abu Bakar melakukan tafsir. Kalau tafsir berarti ya tadi memang ada makna lughat, yaitu makna secara bahasa. Tadi kayak al-barru itu ya artinya daratan. Tapi tafsir itu sudah mulai ada makna yang serupa. Makna serupa itu atau makna yang di situ memiliki keterkaitan sesuai konteks. Sini al-barru huwal lisan wal bahru huwal qalbu fa idza fasadal lisan. Lisan itu rusaknya dengan apa dia rusak? Bisab. Jadi dengan cara ya tadi dengan cara mengejek, mengolok-olok gitu. Matalan bakat alaihin nufus. Maka yang menangisi atas rusaknya lisan itu adalah an-nufus atau jiwa. Di sini dimaknai oleh Imam Nawawi ail ashkhasu min bani Adam, atau an-nufus itu dimaknai sebagai ashkhas, orang-orang. Jadi yang menangisi atas kerusakan lisan atau yang menerima kerugian atas kerusakan lisan itu siapa? Ya, para manusia, min bani Adam. Wa idza fasadal qalbu, ya, rusaknya qalbu itu dengan apa? Di sini dicontohkan oleh Imam Nawawi birriya, dengan riya, pamer. Matalan bakat alaihil malaika. Maka yang
Menangisi atas kerusakan hati itu siapa? Para malaikat. Nah, di sini kita terangkan ya, kenapa kok di sini kerusakan atau hal yang jelek, hal yang buruk yang menimpa hati itu lebih bahaya daripada lisan. Karena di sini tadi tingkat kerusakan dan efeknya itu ibaratkan ya tadi langit dan bumi. Kalau lisan, rusak lisan itu biasanya memang ada yang bilang bahwa lisan itu rusak, itu lisan itu berdasarkan dengan kondisi hati, memang benar. Cuma kadang ya tidak begitu juga. Yang namanya lisan itu kadang juga ia juga apa ya hanya ngomong saja, tidak ada kaitannya dengan maksud kadang-kadang gitu. Sehingga misalnya ada orang salah omong gitu, itu ya ibaratkan dia melakukan kesalahan dengan omongannya itu, tapi tidak lantas kesalahannya itu kemudian menjadi kesalahan yang beruntun gitu. Kayak semisal gitu, Zen ngejek Andre gitu, itu kan bukan berarti kemudian Zen benci Andre, kan tidak begitu kan. Dia pengen apa ya, pengen ngejek aja gitu. Entah karena waktu itu Andre misalnya sendalnya rusak, sendal rusak loh makanya miskin, nah, gitu-gitu kan. Kan tidak niat bahwa kemudian apa, kadang-kadang kayak gitu kan hanya reaksi saja. Kebetulan biar namanya reaksi, bisa jadi sebelumnya Zen kena kayak gitu juga. Maksudnya ketika Zen kena musibah, mulutnya Andre juga, nah makanya misalnya jalan kena tiang gitu kan, makanya mata dipakai, kayak gitu-gitu kan, itu kan reaksi. Dan di situ kan namanya reaksi tidak harus mencelakakan orang. Kan tidak harus bahwa Andre kemudian dengan sengaja berniat ingin mencelakakan Zen, masang tiang di situ biar Zen tertabrak, kan tidak ada. Emang dasar mulutnya aja yang kadang-kadang sampah gitu kan. Nah gitu. Lah sabul lisan itu tadi, sabul lisan itu kadang dia bukan berasal dari niat jahat yang itu untuk mencelakakan orang. Emang mulutnya aja yang kayak gitu. Sehingga efek samping dari sabul lisan, efek samping dari efek sampingnya itu ya hanya sebatas di itu saja. Nah, itu. Misalnya hanya sebatas pada saat itu saja. Misalnya kayak Andre ngecek Zen ya, saat itu doang. Setelah itu kalau udah tidak ada ya sudah tidak ada. Sabul lisan itu begitu. Makanya dosa, meskipun juga yang namanya tadi kan hitungannya kan dosa-dosa kecil ya. Namanya dosa kecil, lisan itu juga kadang kayak gitu tuh ya melakukan dengan cara ini repetitif, mengulangi terus gitu kan. Sehingga ya, dosa yang kecil-kecil itu lama-lama ya jadi besar juga. Nah, gitu. Itulah sebab kenapa yang rugi atau yang menangisi atas apa kerusakan lisan itu ya aslinya para manusia. Karena maksudnya ditangisi oleh sesama manusia karena kok bisa ya mulutnya ngomong kayak gitu. Ya itu saja. Kan tidak ada kemudian dia berbuat macam-macam, tidak. Jadi di sini misalnya mulut yang sampah itu kadang ya belum tentu orangnya juga jahat. Dan belum tentu juga hatinya juga kotor. Ya semisal kayak ya preman gitu. Preman kan kadang-kadang mulutnya kan nggak enak. Preman-preman pasar kan mulutnya nggak enak. Cuma namanya preman itu juga kadang juga punya hal-hal yang ditakuti. Paling gampang ya apa? Kiai. Berani preman ngomong kasar ke kiai? Kan nggak berani. Beraninya ya di sekitar pasar itu aja. Kamu dagangan jelek ya gitu doang. Nah berarti di situ tadi bahwa kerusakan lisan itu ada batasnya. Ya batasnya di mana? Di lisan. Nah di sini beda dengan kerusakan hati. Fa idza fasadal qalbu birriya matalan bakat alaihil malaika. Kalau rusaknya hati itu sudah repot karena
Selain dia menimbulkan perbuatan buruk yang lebih buruk daripada sabul lisan, daripada olokan, ejekan, atau apapun hinaan dari lisan, dia juga bisa mengotori kebaikan yang kita berperbuat. Nah, itu yang bahaya kalau rusaknya di hati. Semisal paling gampang ya tadi, sholat. Sholat itu baik ya? Baik. Nah, problemnya adalah hitungan sholat baik itu tidak hanya pas melakukan sholat. Sebelum sholat itu dilaksanakan, itu juga dihitung. Nah, di mana hitungannya? Di niat. Innamal a'malu binniyat. Kalau niat sholatnya itu untuk Gusti Allah, dihitung baik, plus baik. Baiknya 2 kali. Tapi kalau niat sholatnya supaya dilirik kiai biar dijadikan menantu, itu yang bahaya. Berarti sholatnya itu dia ria. Dia pengen diketahui, pengen dicap kalau dia orang soleh. Lah itu amal baik yang akhirnya tadi jadi buruk, ternodai. Dan begitu pun dengan amal-amal yang lainnya, misalnya sodakoh. Sodakoh kan baik, tapi karena ada niat riak, niat menghina orang, sudah jadi nggak jadi baik lagi, jadi buruk lagi. Dan itu dari mana sumbernya? Dari hati. Hati mengkonfirmasi motif atau niat. Kalau hatinya sejak awal kotor, semua perbuatan baiknya itu ternodai satu persatu. Lah apakah diterima atau enggaknya itu urusan Gusti Allah. Cuma ya tadi sudah terkotori oleh niat yang salah. Nah, itu yang kalau semisal rusaknya itu rusak di hati. Yang pertama efeknya apa? Dia akan mengotori setiap amal soleh. Karena setiap amal soleh yang dikerjakan dengan hati yang tidak baik, dengan hati yang rusak, itu ya tadi amalnya nggak jadi amal soleh. Separuh soleh bahkan rusak. Kemudian yang kedua, ya, dia bisa memperkeruh amal buruk. Contohnya orang nggak suka. Ya tadi, sabul lisan atau hinaan itu kadang bukan karena nggak suka, karena memang mulutnya aja sampah. Tapi kalau sudah orang itu sudah benci, wah itu repot. Karena kebencian inilah yang kemudian melipat gandakan perbuatan buruk itu. Awalnya ngejek, lama-lama fitnah, lama-lama mencelakai orang, lama-lama makin dengki bunuh orang. Bayangin, dari awal cuma dosa. Jadi dari dosa satu, dari dosa benci itu, kemudian melahirkan 1, 2, 3, 4, 5. Ngejek, fitnah, nyelakai orang, bunuh orang. Sedangkan sabul lisan itu cuma 1. Apa itu? Kenapa? Oh iya, bilang sebentar ya. Ya tadi ini ada sponsor karena ada paket. Nah di situ. Jadi itulah kenapa sebabnya ketika hati sudah rusak, yang menangis itu malaikat. Karena kenapa kok yang nangis itu malaikat? Karena ya tadi malaikat diberikan kuasa oleh Allah untuk melihat sesuatu yang dibalik fisik manusia, dan malaikat melihat bahwa ketika yang rusak itu hati, maka efek sampingnya itu sampai kepada amal-amal baiknya juga ternodai. Nah, gitu. Sedangkan manusia untuk nanti di akhirat bisa selamat, bisa mendapatkan ridho Allah, pakai apa kalau nggak pakai amal soleh? Pakai amal soleh saja belum tentu masih diuji niatnya, apalagi yang amal solehnya, apalagi nggak punya amal soleh atau amal solehnya rusak, tambah pusing lagi. Nah itu. Maka yang menangis itu malaikat, karena ketika hati sudah rusak, setiap potensi kebaikan itu akan tertutup. Maksudnya tertutup itu karena hati yang rusak itu tadi, dia berbuat baik saja sudah ternodai dengan niat yang salah. Ketika dia berbuat buruk, keburukannya itu selalu berkali lipat, karena hati itu tadi, namanya niat itu kalau sudah benci, pengennya itu pengen hancurin orangnya dengan cara apa? Segala cara.
cara A nggak bisa, B nggak bisa, C nggak bisa, D sampai hancur, sampai begitu. Sedangkan kalau rusak lisan, ya paling diejek sedih sekarang, besok kalau udah nggak ngejek lagi ya sudah enggak. Tapi kalau sudah hati yang rusak sampai mati orangnya, yang nggak ada sekalian. Nah itu. Itulah kenapa bahayanya itu. Maka bahayanya hati, bahayanya perasaan itu di situ. Harus dijaga. Dijaga dalam artian sebisa mungkin harus ditaatkan kepada Gusti Allah. Biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena tadi kalau rusak lisan itu belum tentu rusak hati. Tapi kalau sudah rusak hati, semua rusak. Lisan, perbuatan, niat, apapun itu sudah rusak semuanya. Nah, di situ. Sini qila al-hikmah, fi annal lisan, hikmah bahwa sebuah hikmah bahwa al-lisan wahidun tanbihun lil abdi fi annahu la yanbaghi ay yatakallama illa fi ma yuhibbu wa fi khair. Bahwa lisan itu diciptakan hanya satu, itu gunanya sebagai apa? Sebagai tanbih, peringatan kepada manusia bahwa seharusnya lisan yang satu itu digunakan untuk apa? Untuk berbicara yang penting saja, atau wa fi khairin, berbicara tentang kebaikan. Jadi lisan satu itu boleh dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, gimana manfaatnya sebaik-baiknya? Ya untuk zikir, untuk ngomong yang bagus, untuk bicarakan ilmu dan macam-macam. Wakila li anna lisan adzakir li anna lisan adzakira bi kulli lughati kana dzikruhu lil madhkuril wahid wa huwa Allah. Bahwa sesungguhnya lisan orang-orang zikir itu dengan segala macam bahasanya kana dzikruhu, meskipun beragam bahasa, tapi niat zikirnya tetap satu, yaitu apa? Lil madhkuril wahid, untuk menyebut satu nama atau menyanjung satu nama, yaitu wahwallahu ta'ala. Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Fakadzalikal qalbu bi khilafin nahwil aini wal udhuni fa innahu yata'addad. Begitu pula dengan hati, berbeda dengan mata atau telinga. Wakila, dan ini kila-kila ini adalah kila dari para ulama ya, kan nggak mungkin Imam Nawawi ngambil dari orang lain. Li'annal hajah ila sam'i wal basari aktar minal hajah ilal kalam. Bahwa kenapa kok telinga dan mata itu dua? Karena hajat atau kepentingan untuk melihat dan mendengar itu lebih banyak daripada hajat untuk berbicara. Itulah kenapa rahasianya mata itu dua, telinga itu dua, biar melihat banyak dan mendengar yang banyak. Mulutnya cuma satu, biar enggak ngomong banyak-banyak. Kasihan, mulut satu saja sudah ramai, apalagi mulut banyak. Loh, satu aja sudah gosip, apalagi dua. Macam-macam nanti. Wa inna masyubbihal qalbu bil bahri. Alasan kenapa kok hati itu diumpamakan dengan apa? Lautan, lisyiddati umqihi wa ittisa'ihi, karena tadi kedalamannya dan keluasan. Tadi hati itu sumber, qalbun itu sumber dari segala macam hal. Di situ ada ilmu, ada perasaan, ada macam-macam. Nah, karena saking luasnya ini tadi, yang bisa dilakukan oleh hati itu banyak. Maksudnya potensi-potensi yang dilahirkan oleh hati itu banyak. Sehingga di sini menjaga hati itu prioritas. Karena kalau hati nggak dijaga, rentetan masalahnya lebih besar daripada tidak menjaga lisan. Nah, meskipun ya dosa lisan itu juga berbahaya juga. Cuma kalau dibandingkan hati sama lisan, lebih besar lisan. Karena lebih besar hati. Karena hati itu urusan niat. Niat itu mempengaruhi segala macam amal, baik buruk itu semua. Buruk makin buruk, baik jadi buruk. Itu kalau niatnya keliru. Kalau niat keliru dari hati yang bermasalah. Udah itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.